Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marsogut. Hari ini saya coba lagi untuk menganalisa beberapa saham yang berpotensi untuk ada kenaikan, baik secara trading cepat maupun swing. Beberapa hari ini IHSG mengalami koreksi yang jauh-jauh hari saya sudah membicarakan bahwa IHSG akan ada koreksi. Dasar saya adalah karena mengatakan IHSG ada koreksi, yaitu karena ada beberapa yang dinamakan obligasi ya. Obligasinya itu saya cuman membaca secara global yang ada di Amerika, yaitu karena adanya obligasi di sana itu udah mulai menarik untuk dilirik para investor. Karena obligasi yang ada di Amerika itu mempunyai tingkat keamanan yaitu di grade A. Grade A atau A+. Itu kalau sedangkan di Indonesia itu mempunyai grade yang B, tingkat keamanannya masih di bawah di Amerika. Kemudian range untuk mencari keuntungan di obligasi di Indonesia itu sudah sempit ya, sedang di Amerika itu dengan tingkat keamanan yang bagus, di sana obligasi untuk keuntungannya masih menarik. Sehingga para investor yang di obligasi itu mereka pada menarik atau menjual daripada obligasinya di Indonesia untuk berpindah ke Amerika yang punya grade A. Itu secara obligasi dan itu akan mempengaruhi orang-orang yang punya uang di saham pasti akan juga ikut tertarik untuk ke Amerika. Kenapa? Karena obligasi itu lebih aman. Tingkat keamanannya daripada di saham itu lebih aman. Itu ya untuk obligasi ini secara pengetahuan saya tentang obligasi. Kemudian adanya virus yang ada di Indonesia ini, vaksin-vaksinnya juga sudah beredar, tapi belum menunjukkan hasil yang menunjukkan bahwa vaksin itu sangat besar manfaatnya. Mudah-mudahan ya vaksinnya akan segera secara umum itu masyarakat mendapatkan dan hasilnya itu akan bagus sehingga ekonomi Indonesia mulai berjalan walaupun sekarang sudah mulai ada aktivitas. Tetapi yang namanya di saham itu dia selalu melihat secara detail dan saham itu bergerak secara istilahnya mendahului lah dari pergerakan yang ada. Jadi saham itu melihat ke depannya, bukan melihat ke belakang. Yang selama ini kita selalu menggunakan pedoman-pedoman yang sudah terjadi di teknikal misalnya itu. Nah, kalau saya lebih melihat untuk di saham ini adalah ke depannya. Jadi ke depannya seperti apa, yaitu makanya saya menjadi seorang investor atau seorang trader, yaitu adalah follow the trend, price action. Saya akan beli harga sesuai dengan trennya. Jadi saham apa yang ada trennya, kemudian mempunyai cerita
yang bisa dimasukkan dalam logika kita sesuai dengan saham bahwa saham ini betul-betul naik, yaitu adalah secara fundamental. Bukan berarti saham ini naik karena cuman ada ya gelombang daripada gelombang buy dan sellernya. Jadi supply dan demand-nya itu yang mempengaruhi harga sesaat. Kalau seperti itu, saya akan melakukan trading cepat, yang namanya scalper, tapi tetap saya menggunakan namanya voluntary and price action. Tapi kalau saham yang untuk di swing itu untuk diinvestkan, kita harus mempunyai cerita saham ini naik kenapa. Contohnya pada waktu itu saham yang ada cerita yaitu adalah saham ANTM misalnya ya. Ya, waktu itu ada cerita kenapa saham ini mengalami kenaikan. Saham ini mengalami kenaikan karena saham ini akan adanya mobil listrik. Nah, ANTM ini salah satu ya waktu itu dilirik oleh Tesla bahwa saham ini akan menjadi penghasil daripada baterai itu sendiri, baterai listriknya. Tetapi karena Tesla cuman mau main-main di Indonesia, sehingga tidak jadi, dalam arti main-main itu bahwa dia itu baru menjajaki seperti apa sih di Indonesia untuk penghasil nikelnya. Tapi sekarang udah nggak terjadi, maka saham ini sekarang mulai koreksi. Dan mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari pemerintah, bahwasanya akan ada produksi baterai secara global, itu akan mendorong sentimen positif juga. Mudah-mudahan ANTM ini akan kembali melanjutkan trennya. Nah itu ya, jadi kalau kita mau saham adalah seperti itu. Dan sekarang apa Pak yang saham yang mau mau dibeli di swing ya? Ini sahamnya adalah saham BRPT. Ini BRPT, kita mau swing. Ini saya cuma melihat secara teknikal dulu ya, untuk teknikalnya BRPT sekarang dia mengalami penurunan hari ini, dan sebelumnya hari kemarin di tanggal 29 itu ada volume yang mengisyaratkan bagus sekali volumenya, angka buy-nya itu sampai dengan volume buy-nya sampai dengan sekitaran 73, dan sahamnya mengalami pembalikan arah ya. Ini ya, ini bisa saya katakan ada bullish engulfing, dan sekarang itu ada namanya hammer, candle hammer, yang diikuti dengan adanya volumenya di atas 50%, di atas 50% untuk buy-nya, dan kemudian stokatisnya untuk di saya bahwa stokatis itu sekarang mengalami golden cross dan mengalami cross ke atas garis 20, yaitu di area overbought-nya dia sudah mengalami kenaikan untuk stokatisnya. Kemudian untuk MACD-nya ini sudah berhimpitan dan histogramnya itu sudah mengecil ya, untuk area negatif itu sudah mengecil. Mudah-mudahan ini akan kembali ke area positif untuk MACD histogramnya.
area positif dan negatif itu berada di titik 0. Kalau dia minus 1, maka dia akan negatif. Kalau plus 1, dia akan menjadi positif. Itu ya, untuk ini saya cuma melihat secara swing, karena swing saya cuma bersifat tidak lama. Ini kita memanfaatkan adanya volume dan stokastisnya, dan MACD-nya masih menunggu di area positif. Tapi kita perlu membeli karena secara teknikal dia sudah berada di atas MA5 untuk BRPT. Ya. Kemudian untuk hari ini untuk bisa trading cepat nih ya, untuk mudah-mudahan ini akan mengalami kenaikan. Kenapa? Secara MACD positif, volume juga positif, stokastisnya di area positif juga di atas 20 yang sekarang berada di posisi sekitar 3639 stokastika dan D-nya. Dan secara MACD, kalau saya untuk trading cepat, saya menggunakan untuk menggunakan MA moving average, mohon maaf, untuk moving average itu posisinya adalah 5, 20 dan 60. Dan dia berhasil di atas MA5 dan dia mantul di area 20, MA20. Kalau Anda belum paham, silahkan menggunakan single moving average dulu untuk moving average ya. Anda perhatikan moving average misalnya 5, menggunakan single moving average. Anda bisa pakai single moving average-nya. Kemudian cari lagi, jadi MA itu bisa digunakan untuk yang namanya support dan resisten. Anda bisa menggunakan supportnya, ini supportnya ada di 20, kemudian resistennya itu berada di 5. Itu maksudnya menggunakan MA itu sebagai support dan resisten. Nah ini Pak, terus kemudian untuk resistennya di mana? Ya resistennya untuk ini itu belum bisa terlihat karena kita menggunakan MA 5. Kalau tidak terlihat, Anda bisa ubah horizon time-nya ya. Horizon time-nya itu bisa Anda ubah menjadi ya, begini. Weekly. Weekly pun juga tidak terlihat untuk di posisi di mana untuk MA-nya. MA5 tidak terlihat karena dia berada di atas MA5. Dan ini saya katakan bahwa ini adalah dalam kondisi saham ini uptrend. Jadi kalau nanti terjadi loss atau Anda beli ternyata floating loss, Anda bisa menggunakan MA-nya ini sebagai support-nya. Kalau Anda masih berani, support-nya menggunakan 20. Kalau saya, support-nya akan menggunakan yang 20. Jadi saya akan menggunakan support yang 20. Maksudnya adalah MA20 yaitu di kisaran harga 660 untuk support-nya. Dan mudah-mudahan hari ini SRSN ini akan mengalami kenaikan. Itu saja yang saya kasih ya untuk saham hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa cuan. Salam sukses di saham kita. Dan apabila analisa saya ini merasa bermanfaat untuk Anda, silahkan berikan subscribe kepada saya, terus kemudian komen jika Anda ingin minta saham apa yang dianalisa, dan berikan like, sebarkan kepada teman-teman kita yang ingin sama-sama belajar dengan teknikal yang simpel-simpel saja, yaitu kita menggunakan MA 5,
20-60 dan menggunakan teknik Volunteer Trend Press Action. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.